Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintana. Saya dari kelas 10 IPS 3 ingin menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan yang bertujuan untuk orang lain dapat memahami pendapatnya yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Terus ada karakteristik teks eksposisi. Teks eksposisi karakteristiknya ada berikut ini, yaitu menjelaskan pengetahuan secara terbuka, bahasa baku dan lugas, bersifat objektif dan netral, gaya penulis informatif, pemaparan disertai data yang akurat, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Yang ada juga cara menentukan isi teks eksposisi, yaitu ada permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi, topik yang akan dibahas, data, fakta, dan pendapat. Ada juga ilmu yang akan disampaikan dan ditindaklanjuti. Ada juga struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada tesis. Tesis berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan yang tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang akan dapat dipercaya. Yang ada juga penegasan ulang. Penegasan ulang itu berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Ada juga tentang jenis teks eksposisi ya. Ada teks eksposisi definisi, memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Ada juga teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada eksposisi ilustrasi atau analogi, yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik yang lainnya yang bertujuan yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Ada juga teks eksposisi penentangan, yaitu berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Ada juga teks eksposisi perbandingan. Ide atau gagasan dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Yang ada juga teks eksposisi klasifikasi ISTI, yaitu teks eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, yaitu menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasi yang jelas. Ada juga teks eksposisi analisis. Teks eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Yang ada juga unsur kebahasaan teks eksposisi. Ada beberapa unsur yaitu
istilah atau makna leksikal dan gramatikal. Yang kedua ada kata adjektiva. Contohnya itu seperti mahal, frasa adjektiva contohnya sangat mahal, dan pronomina. Konjungsi, kata turunan atau kata bentukan, gagasan pokok, dan gagasan penjelas. Kalimat fakta dan kalimat opini, kalimat aktif dan intransif, kalimat aktif transitif dan aktif transitif, yaitu kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan ataupun kejadian. Contohnya kelas 10 IPS menyusun karya tulis ilmiah, IPS menyusun karya ilmiah 0. Kalimat pasif yaitu adalah kalimat yang subjeknya dikenal sebuah pekerjaan. Contohnya mereka dikumpulkan di lapangan. Yang ada juga kalimat aktif transitif. Kalimat aktif yang memerlukan objek dapat ditambah pelengkap dan keterangan. Keterangan kalimat aktif dapat dipastikan. Yang terakhir ada kalimat aktif instantif. Kalimat aktif instantif yang tidak diikuti unsur objek. Dan ada juga menyusun teks eksposisi. Yang pertama ada menentukan topik, yang kedua mengumpulkan bahan, yang ketiga menyusun kerangka, yang keempat mengembangkan kerangka, yang kelima menyunting. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.